Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizatnya ternyata yang Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata yang mengerti. Amin, haleluya. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat Tuhan, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Berkati kami, lawat kami semuanya pada saat ini. Berkati firman, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semuanya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan pada saat ini saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Sini dikatakan saudara, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah nyanyian pengajaran Daud.
Saya percaya kalau Raja Daud berkata seperti ini, saudara, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Raja Daud pada saat itu sedang tidak tenang. Itu artinya pada saat itu Raja Daud sedang dalam masalah, sedang dalam persoalan yang membuat hidupnya tidak tenang, yang membuat dia panik, yang membuat dia takut, cemas, dan lain sebagainya, saudara. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-7 ini dikatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Artinya Raja Daud pada saat itu, saudara, ia sedang dalam masalah, ia sedang dalam persoalan, sehingga ia menyampaikan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ada seorang ibu, Bapak Ibu Saudara, ia sedang curhat, ia sedang menceritakan masalah dalam keluarganya. Singkat cerita, ia berkata seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Raja Daud ini, saudara. Sekiranya aku punya sayap, saya akan terbang, saya akan pergi dan tidak akan pulang-pulang lagi. Itu artinya ibu ini sedang dalam masalah yang berat, sedang dalam masalah yang berat, saudara. Sehingga dia berharap dia punya sayap dan dia terbang dan pergi jauh mencari tempat yang nyaman, mencari tempat yang tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati keadaan yang sekarang ini, saudara, di mana dunia saat ini mengalami bencana yang dahsyat. Bukan hanya bencana wabah penyakit, saudara, bahkan bencana-bencana yang lain. Khususnya di Indonesia ada bencana gempa bumi, ada kebakaran hutan, ada bencana kelaparan, ada bencana-bencana yang lain. Belum lagi peperangan terjadi di mana-mana. Kita tidak perlu kaget, saudara. Kenapa? Karena memang itu Alkitabiah. Kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 3 sampai yang ke-14, di mana di sana diceritakan awal dari penderitaan sebelum kedatangan Tuhan. Dan itu sudah terjadi saat ini, saudara. Kita tinggal menunggu Yesus itu datang kembali kali yang kedua ke dalam dunia. Tentu dalam kita menghadapi situasi-situasi yang sulit saat ini, saudara, kita sangat membutuhkan ketenangan. Kita sangat membutuhkan hidup yang tenang. Kita sangat membutuhkan hidup yang nyaman, saudara, di mana tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan ini, apalagi dalam situasi yang sekarang ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketenangan bukanlah semua keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, saudara, walaupun situasi kelihatannya semakin sulit, walaupun situasi semakin berat, walaupun situasi semakin menakutkan, tetapi kita harus membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Sekalipun banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ialah kita tetap mengambil sebuah keputusan untuk tetap tenang, saudara. Karena tenang itu, saudara, adalah sebuah keputusan. Kita harus mengambil sebuah keputusan untuk tetap tenang di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang berat, di
di dalam situasi yang sangat menakutkan, kita mengambil sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Ada ketenangan. Tenang, saudara. Kita punya alasan yang kuat, saudara, untuk kita tetap berlaku tenang. Apapun situasinya, apapun kesulitannya, tentu karena kita punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita punya Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita punya Allah yang selalu menolong kita, yang siap menolong kita tepat pada waktunya. Bahkan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita semuanya. Untuk itu kita mengambil sebuah keputusan untuk tetap tenang dalam situasi-situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Kita mengambil keputusan untuk tetap tenang sekalipun kita dalam keadaan yang kurang baik, sekalipun kita dalam kelemahan tubuh, sekalipun kita sakit saat ini, hendaklah kita mengambil keputusan untuk tetap tenang, saudara. Apalagi kalau kita sedang mengalami gejala-gejala yang menjurus kepada COVID, saudara. Batuk, pilek, ada demam, kita panik, saudara. Panik, takut, cemas, bagaimana ini. Biarlah senantiasa kita tetap mengambil keputusan untuk tetap tenang dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Sekalipun itu dalam situasi yang sulit, marilah kita tetap mengambil keputusan untuk tetap berlaku tenang di hadapan Tuhan. Karena percayalah, saudara, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tuhan pasti akan melindungi kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Milikilah hidup yang tenang. Ambillah keputusan untuk tetap tenang, berlaku tenang dalam situasi yang sulit yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus tetap bersikap tenang, saudara? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus tetap bersikap tenang di dalam situasi-situasi yang sulit yang sedang kita hadapi? Karena apa, saudara? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa, saudara. Itu dahsyat. Kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, jelas di sana dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wah, luar biasa, saudara. Di sini dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita mengalami ketenangan, disitulah terletak kekuatan kita. Di dalam ketenangan kita mendapatkan kekuatan yang dahsyat di dalam kita menghadapi segala sesuatunya. Makanya dibutuhkan sikap tenang di dalam menghadapi segala sesuatunya. Dibutuhkan sikap untuk tetap tenang di dalam kita menghadapi segala sesuatu. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan hidup. Ingat ini baik-baik, saudara. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan hidupnya. Kita sering dikalahkan oleh masalah bukan karena kita terlalu lemah, saudara, atau masalahnya terlalu berat seperti kita sedang menghadapi Goliat. Tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir, takut. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu dan juga Raja Saul. Ketika Goliat menantang bangsa Israel pada saat itu, menantang bangsa Israel, menantang Raja Saul saat itu, firman Tuhan kata
Israel itu mulai takut, mulai cemas, termasuk Raja Saul pada saat itu mulai cemas, mulai takut. Padahal saudara, yang mereka hadapi hanyalah seorang Goliat. Tetapi karena kepanikan, kecemasan, ketakutan saudara, itulah yang membuat mereka tidak mampu menghadapi seorang Goliat. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan mengirimkan seorang pahlawan buat mereka, yaitu Raja Daud saudara. Sekalipun Raja Daud badannya kecil, tidak dapat dibandingkan dengan seorang Goliat, tetapi dia memiliki sikap tenang untuk menghadapi seorang Goliat. Dan akhirnya saudara, Raja Daud mampu mengalahkan Goliat yang jauh lebih besar badannya daripada Daud. Dibutuhkan sikap tenang di dalam kita menghadapi segala sesuatu. Karena orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap bersikap tenang. Ada sikap tenang di dalam kita menghadapi masalah, di dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tetap tenang. Ada ketenangan. Ada seorang bapak saudara bersama dengan teman-temannya sedang pergi bekerja di hutan, memotong kayu, memakai gergaji mesin saudara. Kalau istilah orangnya Sumatera namanya itu sensor. Ya, dari pagi sampai siang mereka bekerja saudara. Singkat cerita, siang bapak ini dan teman-temannya makan siang saudara. Setelah mereka duduk dan dia baru sadar, ternyata jam tangannya hilang saudara, pada saat itu, terlepas di tangannya pada saat itu. Dan dia sudah mulai panik, yang mencari sana sini. Mengapa saudara? Karena jam tangannya ini adalah kenang-kenangan dari orang yang sangat dia kasihi pada saat itu. Sehingga ia panik saudara. Ia berusaha untuk mendapatkan jam tangan itu saudara. Panik cari sana sini, dibantu oleh teman-temannya, sampai-sampai mereka lupa makan siang saudara. Tetap saja jam tangannya tidak ditemukan pada saat itu. Nah, singkat cerita saudara, bapak ini duduk sejenak, ia tenang, ia tetap berpikir jernih, ia yakin bahwa ia akan mendapatkan jam tangannya kembali. Singkat cerita saudara, di dalam keheningan itu ia pelan-pelan berjalan selangkah demi selangkah menuju tumpukan serbuk kayu saudara. Lalu ia pelan-pelan menunduk dan mendengarkan bunyi jam tak tik. Dia mendengarkan itu dan dia berusaha mendekatkan telinganya di serbuk kayu itu saudara, supaya ia mendengarkan lebih keras lagi. Lalu ia mendapatkan jam tangannya kembali di dalam tumpukan serbuk kayu itu saudara. Coba tadi saudara, kalau dia panik terus cari sana sini, belum tentu ia mendapatkan jam tangannya kembali. Tetapi karena ia dalam sikap yang tenang, ia tenang saudara, dan ia berusaha mencari di tempat di mana ia berada saat itu. Lalu ia berusaha duduk tenang, mendengarkan sesuatu. Tiba-tiba ia mendengarkan saudara, bunyi jam tangannya tak-tik. Lalu ia mendapatkan jam tangannya kembali. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan hidupnya. Milikilah hidup yang tenang saudara. Saya percaya siapapun saudara, dimanapun saudara berada saat ini, punya masalah, punya persoalan dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dan tetaplah bersikap tenang saudara. Tetaplah bersikap tenang. Karena hanya orang-orang yang bersikap tenang yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi
dalam kehidupannya. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7 di sana dikatakan, saudara, ini nasihat dari Rasul Petrus, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang tenang, ya dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau sampaikan kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya dibutuhkan sebuah ketenangan, tenang. Kalau kita dalam keadaan panik, dalam keadaan cemas, bagaimana kita dapat berdoa dengan baik di hadapan Tuhan? Saya pikir tak bisa kita berdoa dengan baik di hadapan Tuhan kalau kita sedang dalam keadaan cemas, khawatir, panik. Dan saya percaya kalau kita dalam keadaan yang tenang, bukan hanya kita dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan, bahkan kita mampu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki sikap tenang. Nah, kuncinya saudara untuk kita mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan bagi kita semuanya. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 2, dikatakan hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Engkau ingin tenang saat ini, engkau tidak perlu saudara terbang pergi jauh untuk mencari ketenangan seperti yang disampaikan oleh Raja Daud ini. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Engkau tidak perlu terbang kemana-mana mencari ketenangan. Kita hanya mendapatkan ketenangan itu tak kala kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, disitulah kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Disitulah kita mendapatkan ketenangan, ada kedamaian yang kita rasakan, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan jaminan ketenangan itu kepada kita. Tidak ada seorang pun manusia di bumi ini, saudara, yang mampu memberikan ketenangan kepada kita, apalagi dalam situasi yang sekarang ini. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu memberikan ketenangan itu kepada kita. Oleh sebab itu, dekatlah kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Ya, bangunlah persekutuan dengan Tuhan, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya benar-benar mengalami ketenangan dalam kehidupan ini. Sehingga seberat apapun masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sesulit apapun keadaan yang terjadi di sekitar kita, kita tetap tenang karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita semuanya. Biarlah melalui firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.